Perkenalkan nama saya Rika Sekti Puspitasari. Saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan dari PT Prime Agri Resources yang sebelumnya adalah PT Sampurna Agro Tbk. Ini yang akan kita bahas ketika masih menjadi PT Sampurna Agro. Untuk isi dari presentasi ini sendiri antara lain adalah identifikasi perusahaan, analisis dan interpretasi rasio keuangan, analisis tren, dan ringkasan kondisi umum keuangan. Yang pertama adalah identifikasi perusahaan. Secara umum, PT Prime Agri Resources yang sebelumnya adalah PT Sampurna Agro Tbk mengelola kegiatan agribisnis terintegrasi yang mencakup budidaya kelapa sawit dari inti dan plasma, pengolahan minyak sawit mentah atau CPO, kernel sawit atau PK, serta produksi dan penjualan benih kelapa sawit unggulan seperti DXP Sriwijaya. Untuk PT Sampurna Agro sendiri mengutamakan praktik keberlanjutan yang sudah ada sertifikasi RSPO-nya. Perusahaan mampu mendukung keberlanjutan ekologi sekaligus menjaga efisiensi operasional. Untuk menghadapi fluktuasi harga komoditas dan pasar secara global dengan pendekatan transformasi digital dan intensifikasi produksi untuk memastikan daya saing yang berkelanjutan. Lingkup bisnisnya sendiri ada di produksi kelapa sawit, di mana perusahaan fokus pada pengelolaan perkebunan skala besar yang memproduksi produk berbasis kelapa sawit seperti CPO dan kernel yang menjadi inti bisnisnya. Yang kedua ada riset dan pengembangan benih. Nah, untuk benih yang terkenal sendiri itu dari varietas DXP Sriwijaya, contohnya untuk SC5 dan Semiclone. Nah, perusahaan turut mendukung produktivitas kelapa sawit melalui penyediaan benih berkualitas tinggi. Lalu untuk fokus regionalnya, operasi utama berada di Sulawesi, Sumatera Selatan, dan wilayah Indonesia lainnya di sini adalah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, dan menjangkau berbagai daerah dengan potensi tinggi untuk produksi kelapa sawit secara optimal. Inisiatif berkelanjutannya, selain praktik agribisnis, perusahaan menerapkan strategi berkelanjutan termasuk program transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya tahan bisnis terhadap fluktuasi harga. Kemudian kita masuk ke analisis dan interpretasi rasio keuangannya. Di sini mulai dari rasio likuiditasnya, di mana tren current rasionya di sini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di tahun 2022 sendiri, rasio ini berada pada 1,32 yang turun menjadi 1,23 di tahun 2023 akibat tekanan likuiditas dan kembali pulih menjadi 1,26 di tahun 2024. Stabilitas ini mendukung kebutuhan operasionalnya. Lalu untuk keseimbangan likuiditas tanpa ketergantungan besar pada persediaan tetap memadai, dengan quick ratio stabil sekitar 0,63 sampai 0,68. Hal ini memberikan fleksibilitas kas bagi perusahaan dalam menghadapi dinamika bisnis perkebunan. Lalu Pemulihan angka rasio di tahun 2024 menunjukkan perbaikan manajemen keuangan perusahaan meskipun tahun sebelumnya mengalami tekanan akibat fluktuasi harga komoditas. Kemudian rasio solvabilitasnya di mana debt to equity ratio atau DER-nya pada tahun 2022 berada di angka 0,9 yang kemudian turun ke angka 0,83 pada 2023 dan menjadi 0,72 di tahun 2024. Tren ini menunjukkan penurunan ketergantungan pada utang yang menggambarkan struktur modal yang makin sehat. Lalu untuk debt to asset rasionya turun dari 0,9 di tahun 2022 menjadi 0,45 pada 2023 dan 0,42 di 2024. Penurunan ini mengindikasikan aset perusahaan sebagian besar dibiayai oleh ekuitas yang menunjukkan solvabilitas yang kuat. Lalu dengan liabilitas yang terkendali dan peningkatan ekuitas, perusahaan meminimalkan resiko keuangan sekaligus menciptakan fondasi stabil untuk pertumbuhan masa depan. Selanjutnya untuk rasio profitabilitasnya, terdapat peningkatan gross profit margin di tahun 2024
di mana setelah mengalami penurunan pada 2023 yaitu sebesar 23,6%, margin laba kotor kembali meningkat menjadi 28,1% di tahun 2024. Pemulihan ini didukung dengan efisiensi operasional dan perbaikan harga sawit. Lalu terdapat fluktuasi ROA dan ROE-nya, di mana ROA dan ROE mencerminkan efisiensi penggunaan aset dan pengembalian kepada pemegang saham. Meskipun turun pada tahun 2023, di mana masing-masing rebound menjadi 7% dan 12,0% di 2024, hal ini menandakan strategi perusahaan telah berhasil. Lalu untuk stabilitas jangka panjangnya, terdapat tren peningkatan profitabilitas di tahun 2024 yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk pulih dari tekanan harga CPO dan memastikan keberlanjutan laba. Kemudian kita masuk ke rasio aktivitasnya, di mana nomor pertama kita bahas adalah stabilitas aset turnover-nya. Rasio turnover aset tetap ini konsisten ya di angka 0,53 sampai 0,56 selama 2022 dan sampai dengan 2024. Di mana stabilitas ini mengindikasikan konsumsi aset yang efisien meskipun tingkat aset tetap tinggi karena karakter industri perkebunan. Lalu ada efisiensi inventory turnover, di mana perputaran persediaan tetap cepat sekitar 4,9 sampai 5,8 kali, menandakan bahwa CPO dan produk terkait mudah diserap oleh pasar yang mendukung kelancaran arus kas operasional. Lalu optimasi aset perusahaannya dengan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan persediaan dan pendapatan, perusahaan menunjukkan kinerja operasional yang solid di tengah tantangan industri. Selanjutnya kita bahas mengenai analisis trennya. Untuk tren pendapatan dan profitabilitasnya, nah dalam hal ini pendapatan perusahaan mengalami stabilitas antara tahun 2020 hingga 2024 dengan penjualan di sekitar 5,672 sampai 5,694 miliar. Namun tahun 2023 menunjukkan penurunan laba bruto sebesar 33% dan laba usaha sebesar 42% akibat turunnya harga CPO global dan kenaikan biaya input. Lalu pemulihan yang signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan laba bruto sebesar 20% dan laba usaha naik 35% yang dipengaruhi oleh kenaikan harga, efisiensi operasional, dan penerapan strategi transformasi digital. Nah, meski pada tahun 2023 bisa dikatakan itu kondisi sulit, namun perusahaan mampu mempertahankan pendapatan yang solid. Nah, ini menunjukkan daya tahan bisnis perusahaan di tengah volatilitas harga komoditas. Nah, untuk tren likuiditasnya, di sini rasio likuiditas menunjukkan tekanan sementara pada tahun 2023 dengan current rasio turun dari 1,32 di tahun 2022 menjadi 1,23 di tahun 2023. Ini terjadi akibat tekanan kas dan kewajiban jangka pendek. Kemudian likuiditas pulih di tahun 2024 dengan current rasio meningkat menjadi 1,26 yang mencerminkan stabilisasi keuangan perusahaan dan kepercayaan terhadap pengelolaan arus kas. Lalu quick ratio tetap stabil di sekitar 0,6 sampai 0,7 sepanjang periode, mengindikasikan fleksibilitas kas yang memadai tanpa terlalu bergantung pada persediaan. Lalu untuk peningkatan solvabilitasnya, di mana rasio debt to equity mengalami penurunan yang konsisten dari 0,96 di tahun 2022 menjadi 0,72 di tahun 2024 yang mencerminkan perbaikan struktur modal dan pengurangan ketergantungan terhadap utang. Rasio debt to asset turun dari 0,49 di tahun 2022 menjadi 0,42 di tahun 2024, menunjukkan bahwa sebagian besar aset didanai oleh ekuitas yang mengindikasikan solvabilitas perusahaan yang kuat. Lalu pertumbuhan ekuitas yang berkelanjutan didukung oleh laba yang ditahan, menegaskan kemampuan perusahaan untuk mendukung operasi dan investasi tanpa risiko keuangan yang tinggi. Lalu di tahun 2023 menjadi titik tantangan terbesar
dengan penurunan profitabilitas akibat faktor eksternal seperti harga komoditas yang rendah, tetapi perusahaan berhasil beradaptasi dengan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, setelah itu di tahun 2024 terjadi pemulihan yang ditunjukkan dengan adanya rebound yang kuat dalam laba bruto kurang lebih 20%, laba usahanya kurang lebih 35%, dan stabilnya aset serta penurunan liabilitas. Nah, perubahan strategi seperti intensifikasi produksi dan digitalisasi berhasil membawa perusahaan keluar dari tekanan di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2023, dan menguatkan ketahanan bisnis untuk jangka panjang. Oke, kita masuk ke ringkasan kondisi keuangan umum. Kekuatan dari perusahaan PT Sampurna Agro ini dari solvabilitasnya yang kuat, dengan debt to equity rasionya yang konsisten menurun, tahun 2022 0,96, di tahun 2024 0,72. Nah, hal ini menunjukkan perusahaan menunjukkan struktur modal yang semakin sehat dan ketergantungan utang yang rendah. Lalu terdapat pertumbuhan ekuitas yang konsisten, di mana ekuitas perusahaan meningkat secara stabil dari 5,230 miliar di tahun 2022 menjadi 6,210 miliar di tahun 2024, yang menunjukkan pengelolaan keuntungan yang sangat efisien. Untuk ketahanan jangka panjangnya, ini didasarkan pada fundamental keuangan yang solid ditambah dengan langkah intensifikasi dan transformasi digital, mendukung adaptasi terhadap berbagai tantangan yang ada di pasar. Lalu untuk pemulihan operasionalnya, laba bruto perusahaan pulih signifikan pada tahun 2024. Pemulihannya sebesar kurang lebih 20%, yang menunjukkan efisiensi strategis dan pengendalian biaya selama volatilitas pasar. Nah, namun selain itu terhadap sensitivitas laba terhadap fluktuasi harga komoditasnya sendiri, ada penurunan harga minyak sawit mentah atau CPO secara global yang mengakibatkan pelemahan laba bersih sebesar 54% pada tahun 2023 dibanding 2022. Lalu untuk rasio aktivitasnya moderat, di mana rasio perputaran aset tetap stabil di kisaran 0,53 sampai 0,56, di mana ini mencerminkan efisiensi yang moderat dalam penggunaan aset, terutama di sektor perkebunan. Lalu juga ada ketergantungan pada faktor eksternal, di mana risiko regulasi lingkungan, perubahan iklim, dan tekanan geopolitik dapat berdampak signifikan pada kinerja utama keuangan perusahaan. Lalu untuk posisi keuangannya, PT Sampurna Agro memiliki fundamental keuangan yang kuat, di mana saham mayoritas aset perusahaan dibiayai oleh ekuitas dengan rasio debt to asset yang menurun dari 0,49 di tahun 2022 menjadi 0,42 di tahun 2024. Kesiapan menghadapi tantangan eksternalnya ini terjadi saat ada rebound profitabilitas pada 2024 yang menunjukkan pemulihan dari tahun sulit di tahun 2023 yang didukung oleh strategi intensifikasi dan adaptasi digital. Lalu untuk prospek pertumbuhan masa depan, meskipun menghadapi volatilitas harga komoditas, laba bersih pada 2024 meningkat sebesar 55% dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan perusahaan ini sangat adaptif. Sekian untuk presentasi mengenai analisis laporan keuangan dari PT Sampurna Agro. Terima kasih.